A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Ya al-ghaffur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah di kesempatan kali ini dalam program Tadabbur Al-Qur'an di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV. Yang insyaallah ya, di dalam kesempatan ini kita akan kembali menelusuri ayat demi ayat, bagian demi bagian dari apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran, dengan harapan ya, itu semua bisa menambah keimanan kita sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua ya. Salah satu ciri orang yang beriman adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka orang-orang beriman itu ya, zadathum imana, keimanan mereka akan semakin bertambah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya, kita semua ya sahabat iDream, saya dimasukkan ya ke dalam golongan orang yang akan berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam program Tadabbur Al-Quran. Kita akan memasuki surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Nah, di ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kepada manusia secara umum. Jadi kalau kita lihat redaksi ayat ini masuknya ke dalam kelompok ayat makiyah ya, karena khitabnya ya, atau objek dari ayat ini adalah manusia secara keseluruhan ya. Jadi di dalam ayat ke-28 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat-ayat sebelumnya ya, mengingatkan manusia untuk kembali merenungi jati diri penciptaannya, dan kemudian setelah itu mengembalikan ya renungan itu kepada kesadaran bahwa sesungguhnya ya, ada zat yang menciptakan dirinya dan juga alam semesta ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, ya, bagaimana kamu ya bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu bisa berpaling gitu ya
dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu bisa tidak mengakui Allah sebagai Tuhan? Bagaimana kamu bisa memutuskan menjadi ateis misalnya? Nah, ini dalam bahasa lainnya begitu kurang lebih. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu bisa mengingkari, bisa kafir kepada Allah? Wa kuntum, ya, sementara kamu ya dulu amwata, ya, dulu tuh kamu mati, nggak ada. Jadi dulu tuh nggak ada yang namanya kita. Ya, nggak ada dulu yang namanya Abi Kenji, nggak ada yang dulu yang namanya siapalah sebutnya. Dulu tidak ada. Nah, kita ini, yang manusia ini seluruhnya dulunya tidak ada. Fa'ahyakum, ya, lalu kemudian Allah hidupkan. Nah, ya, dulu kita nggak ada, lalu kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumitukum. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya setelah menghidupkan kita ini, lalu dia mematikan kita. Mematikan kalian. Tsumma yumitukum. Lalu kemudian dia Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian semuanya. Dan ini menjadi hukum ya, tidak ada orang yang kemudian hidup abadi. Immortal ya. Tidak ada orang yang hidup abadi. Yang namanya manusia Allah ciptakan dari ketiadaan, lalu kemudian mereka hidup. Setelah hidup itu mereka akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kalau ada yang mengklaim ya atau cerita-cerita ya, di dunia ini ada orang yang hidupnya abadi, maka mengingkari apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya, ini menjadi satu hukum dan kaidah. Ya, ketika orang mengatakan saya adalah orang dari masa lalu gitu ya, dari zaman Nabi Adam. Ini kadang-kadang kalau bicara imajinasi ya, anak-anak generasi Z ya atau milenial yang suka nonton beragam film buatan Hollywood, banyak ya cerita-cerita ya, time travel lah, apalagi orang yang ada istilahnya. Ya, kadang-kadang kebawa ke dalam dunia nyata ya. Jadi kadang ada anak-anak muda kita ya, yang tidak bisa membedakan mana realita, mana fiksi, ya, mana rekayasa, yang mana yang kenyataan itu. Bercampur begitu ya. Jadi kalau ada nanti orang yang mengklaim ya bahwa dia orang yang hidup ya dari zaman dulu ya, dari zaman Nabi Adam itu, sampai sekarang belum mati, ya itu ya, jangan percaya ya. Karena semua yang namanya manusia ya, kata Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalami kematian. Apalagi dalam sebuah hadis ada penekanan ya, orang yang hidup di zaman Nabi ya, orang yang hidup, seluruh manusia yang hidup di zaman Nabi ya, semuanya akan mati ya, sampailah 100 tahun setelah Nabi wafat. Jadi setelah Nabi wafat 100 tahun itu nggak ada lagi orang yang hidup yang pernah hidup sezaman dengan Nabi. Semuanya mati. Jadi kalau ada yang mengklaim kemudian ada yang masih hidup ya setelah 100 tahun Nabi wafat gitu, ya, orang yang sezaman dengan Nabi ini ya, juga tidak bisa kita percaya. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Nah, setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih dikabarkan lagi oleh bahwa nanti dia Allah Subhanahu wa taala yuhyikum akan menghidupkan kita kembali. Ya, tsumma ilaihi turja'un. Nah, lalu kemudian dia tsumma ilaihi turja'un, lalu kemudian kepadanya lah ya turja'un, kamu semua dikembalikan. Nah, jadi kalau kita lihat redaksi ayat ini ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita perhatikan ya, sebelum menjadi makhluk hidup ya manusia ini gitu, berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa sebelum manusia ini menjadi makhluk hidup ya, dulunya manusia adalah makhluk yang mati, amwat ya. Nggak ada kehidupan gitu ya. Tidak ada kehidupan dari diri kita ya. Apalagi kalau berbicara asal usul manusia ini dari benda mati ya, secara fisik ya. Fisik kita ini sahabat Edrim yang dirahmati Allah, asalnya dari benda mati ya, yaitu tanah.
tanah itu partikel-partikel yang memang tidak hidup. Ya. Dan setelah manusia hidup, Allah kemudian melanjutkan ya manusia itu dengan keturunan ya yang banyak ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama kan. Ya, dijadikan dari laki-laki dan perempuan ya, keturunan yang banyak dari Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Ya. Di mana secara secara ilmiahnya ya, keturunan manusia ini yang tadinya berasal dari benda mati ini, itu dari tanah ini, lalu kemudian dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tumbuh dan berkembang, bahkan kemudian bisa melahirkan keturunan dari proses pernikahan ya, atau hubungan seksual begitu kan, di mana nanti sperma dan ovumnya, sperma laki-laki dan ovumnya perempuan bertemu ya di dalam rahim perempuan. Lalu kemudian setelah ketemu ya terjadi proses ya, kejadian manusia di dalam rahim seorang perempuan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya meniupkan roh atau ruh ya ke dalam janin ya, ke dalam manusia ya, cikal bakal manusia, cikal bakal bayi gitu ya, yang ada di rahim seorang ibu itu ruh ya. Ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian dia bisa bergerak. Tadinya kan nggak ada tanda-tanda kehidupan itu ya, dari usia 0 sampai usia kira-kira berapa pekan ya, kalau hitungan pekan 4 kali 3 12 ya, selama 12 pekan ya, atau 3 bulan tuh nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Itu yang disebut Allah, kamu tuh tadinya dari yang mati ya. Dulunya tuh kamu nggak ada, emang nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kita itu mati. Kalaulah keguguran misalnya di usia itu, yang keluar ya benda mati. Kalau yang pernah merasakan keguguran tahu gitu ya, bagaimana yang dikeluarkan di usia-usia sebelum 3 pekan atau sebelum 3 atau 4 bulan itu ya benda mati. Belum ada bentuk wujudnya, juga belum jelas begitu ya. Kadang-kadang hanya segumpal darah kalau baru-baru. Lalu kemudian di usia 12 pekan yaitu mungkin 3 bulan atau 4 bulan ya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, lalu kemudian ada kehidupan, ada pergerakan, ada denyut nadi ya. Ya, lalu kemudian semakin sempurna ya, ada tangan dan kaki. Wah, udah bisa tuh berenang-renang ya di dalam perut ibu ya. Udah bisa nendang-nendang ya, kerasa sama ibu hamil itu ya. Kehidupannya semakin kuat. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian pada akhirnya ia menjadi manusia. Dan ketika manusia lahir ke alam dunia, apakah Allah tinggalkan? Tidak ya. Setelah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian menganugerahkan kepada manusia itu apa yang disebut dengan pendengaran, ya, penglihatan, hati dan akal, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah As-Sajadah ya, surah yang ke-32 ayat yang ke-7 ya, dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insan wa bada khalqal insani min tin ya. Dialah Allah ya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Jadi Allah itu kalau bikin sesuatu itu dijadikannya indah. Nah, lihat deh ya, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, apalagi diri kita manusia ya, Allah jadikan indah. Allah perbagus segala sesuatu yang diciptakannya. Dan kemudian Allah mengatakan wabada khalqal insani min tin, dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, ini satu penegasan kita ini berasal dari benda mati atau dari kematian. Summa ja'ala nas'alahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani ya.
Kenapa disebut air yang hina? Ya karena kalau udah keluar itu air mandi, ya ngebersih ini air satu kulah, nggak cukup dengan air seember. Kalau buang air besar seember keluar bersih ya, buang air kecil segayung ya, atau segelas. Kalau keluar air dari hidung ya ke tisu cukup lah. Tapi kalau keluar air mani, air dari kemaluan itu, ya, membersihkannya harus air beberapa ember, lebih banyak ya. Dan disebut air yang hina juga, nggak ada orang yang kemudian mau membeli ya, membeli dengan harga yang mahal ya. Bahkan orang jijik tuh ya kalau udah ngelihat air itu di jalanan ya, atau nempel di mana gitu. Kalau tahu itu air itu jijik orang. Maka disebut sebagai air yang hina. Ini satu penekanan ya. Kita harus sadar ya, agar kemudian kita tidak sombong ya, apa yang disombongkan dari makhluk yang berasal dari air yang hina, sesuatu yang hina ya, nggak pantas gitu. Lalu kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang ke-9-nya tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun ya. Kemudian dia menyempurnakan kejadian manusia, lalu kemudian meniupkan ruh ya, ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuhnya. Ini ada juga yang menafsirkan kalimat mir ruhihi ya, ruh Allah gitu ya. Bukan ruh ciptaannya tapi ruh Allah gitu. Sehingga kemudian lahirlah faham wahdatul wujud ya, bahwa Allah menyatu dalam dirinya. Ini jadi satu kesesatan ujung-ujungnya gitu ya. Ya, ini terkenal dalam kisah Wali Songo ya, ada satu wali ya, yang namanya Syekh Siti Jenar memperkenalkan di Nusantara ya, paham wahdatul wujud. Nah, ini asalnya dari sini nih ya, bahwa Allah wa nafakha fihi min ruhihi ya, dan dia telah meniupkan ke dalam tubuh manusia itu mirruhihi, ruhnya, gitu. Padahal kalimat ruhnya itu ya, kalau yang kalau kita merujuk ke dalam bahasa ya tidak semestinya ruh Tuhan, tapi juga secara bahasa bisa dimaknai sebagai justru yang paling kuat ya, dimaknai sebagai ciptaannya ya, ruh ciptaannya. Bukan ruh Allah itu, tapi ruh ciptaan Allah. Setelah itu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu kemudian dia menjadikan bagi kalian sam'a, pendengaran, wal absara ya, penglihatan, wal afidah, hati ya, qalbu. Jadi 3 perangkat ini Allah berikan agar kemudian manusia bisa menjalani kehidupannya ya, selagi dia memiliki ya, ketiga ini ya, dengan sempurna ya, pendengaran ya, penglihatan dan hati, maka dia bisa menjalankan amanah yang dulu telah dia sepakati ketika berada di alam ruh ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah surah Al-Imran, surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf ini surah yang ke-7 kalau nggak salah, di ayat yang ke-132 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, mengingatkan kita manusia ayat yang ayat yang ke-32 ya. Bahwa ada ayat yang menyebutkan ya, saya lupa ayatnya, tapi dalam surah Al-A'raf ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, dulu ya pernah mengumpulkan kita manusia ya, di alam satu alam dulu ya, alam yang kita tidak ingat lagi ketika lahir di alam dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya perjanjian ya kepada kita manusia ya,
mau nggak ya, alastu birabbikum, ya qalu bala, ya. Maka kemudian semuanya mengatakan iya, ya, kami menyaksikan ya, bahwa engkau adalah Tuhan kami, ya. Itu di alam rahim, ya. Di alam ruh dulu ya Allah tawarkan amanah, ya. Lalu kemudian manusia menerima amanah itu. Nah, jadi kita ini hidup untuk menegakkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Allah jadikan bagi kita pendengaran, penglihatan dan juga hati. Kalau tiga ini berfungsi dengan baik, dengan normal, maka itu tandanya kita siap memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Walaupun ada kekurangan fisik, nggak ada kaki, nggak ada tangan gitu ya. Atau mungkin ya kecacatan lah. Ya kalau tiga ini berfungsi normal, maka dia adalah makhluk yang dibebankan beban syariat yang sama, itu kan. Tapi kalau misalnya ada masalah ya pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada hatinya, pada perasaannya, pada jiwanya gitu ya, maka dia disebut sebagai orang yang sakit atau orang yang pincang ya kalau dalam bahasa syariat Al-Qur'annya gitu kan. Maka ada rukhsah bagi mereka, ada keringanan ya. Ada excuse ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Makanya bagi yang memiliki kekurangan di alam dunia secara fisik ya atau masuk ke dalam kategori disabilitas ya, kalau kan kita nggak minta kepada Allah ya untuk jadi cacat begitu kan, tapi kemudian kita terlahir, maka satu sisi syukuri itu ya sebagai sebuah kenyataan bahwa Anda mendapatkan rukhsah atau keringanan ya dalam banyak hal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang normal yang nggak dapat rukhsah sebagaimana orang yang memiliki kekurangan ya. Ya, bahkan ada ada janji khusus ya bahwa orang yang misalnya ketika lahir di alam dunia ya kemudian dia tidak bisa melihat, maka Allah akan menjadikannya ada surga khusus itu ya. Ada jaminan gitu kan kalau dia seorang muslim bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga ketika dia menerima dengan kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang merasa normal semuanya ya sadarilah bahwa itu semua adalah bagian dari apa yang diamanahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita pertanggungjawabkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa qalu aiza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka berkata, apakah kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami akan kembali dalam ciptaan yang baru. Nah, jadi orang-orang yang sedikit bersyukur ini, orang-orang ingkar kepada Allah ini ya bertanya, kalau nanti udah kita ini jadi tanah masuk ke dalam bumi, apakah kami akan kembali jadi ciptaan yang baru? Kata Allah Subhanahu wa taala, bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan bukan hanya itu, ya kekafiran mereka itu, mereka juga mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ya. Hidup lagi aja dia ragu gitu kan, bisa hidup lagi setelah mati gitu. Apalagi kalau berbicara nanti ada hari perhitungan, nah, itu betul-betul diingkari oleh mereka. Dan inilah satu menjadi sebuah renungan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita ya dengan segala kesempurnaan yang ada pada diri kita ya sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Tin ayat yang keempat ya surah 95. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah telah menjadikan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka kita sadari juga ya bahwa apa yang ada pada diri kita ini yang terbaik dari Allah. Nah, begitu. Ya, yang terbaik untuk Abi Kenji ya warna kulitnya agak cerah misalnya. Yang terbaik untuk sahabat itu mungkin ada yang warna kulitnya agak gelap ya. Nah, yang terbaik bagi Abi Kenji ya misalnya rambutnya warnanya hitam, tapi ada juga sahabat Aidrim yang mungkin warnanya agak pirang rambutnya. Itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita merujuk kepada surah At-Tin ayat yang keempat ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu harus kita sadari itu kan. Dan kemudian ya tidak hanya kejadian fisik saja Allah sempurnakan ya manusia ini, bahkan Allah sempurnakan juga ya
Dari sisi rohani, ya, kejiwaan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam surah surah Al-Isra ya, ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila." Ya. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya. Bahkan secara rohani, ya, jiwa manusia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dulu ya Nabi ketika Allah menciptakan jasad ya, manusia pertama yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam ya. Seluruh penduduk langit disuruh sujud. Nah, bayangkan. Ya, ini menandakan Allah enggak main-main menciptakan kita. Ya, seluruh makhluk langit dulu ketika Nabi Adam diciptakan sujud ya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya. Jadi jangan main-main ya, bukan kaleng-kaleng ya, Allah menciptakan kita. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Bahkan ketika dia diutus ke alam dunia, Allah juga jaga kemuliaan ya. Jadi menjadi kalau dalam istilah ekosistem ya, menjadi spesies yang superior yang menguasai bumi. Ya, coba walaupun kita nggak punya taring setajam setajam binatang buas ya harimau gitu ya, atau apalah serigala, tapi kita bisa memakan apa saja, daging bisa kita makan ya, dengan mudah. Ya. Walaupun kita nggak punya cakar yang banyak tajam seperti harimau, singa, tapi kita bisa menguliti apa saja, ya, pohon dikulitin, macam-macam ya. Walaupun kita tidak bisa lari sekencang punya kaki yang tidak bisa lari sekencang jaguar, tapi kita bisa menempuh perjalanan dalam waktu yang singkat. Bayangkan, kita ini adalah makhluk superior yang Allah ciptakan. Ini adalah satu fakta, gitu ya. Bahkan Allah berikan juga kita ini rezeki yang baik-baik. Kalau kita perhatikan ya, misalnya ada orangutan, simpanse gitu ya. Secara fisik ya mirip-mirip kita lah gitu ya. Bahkan dianggap sebagai primata yang paling cerdas ya, jenisnya ini. Tapi lihat bagaimana mereka makan. Apa yang menjadi rezeki, apa yang menjadi kita makan bisa kita pastikan lebih baik ya. Secerdas-cerdasnya simpanse ya nggak bisa dia bikin spaghetti, nggak bisa bikin bakso daging dibulet-buletin, nggak bisa. Tapi manusia ya bisa dia bikin bakso, ya bisa bikin hidangan beragam. Itu rezeki yang baik-baik Allah ciptakan. Bahkan Allah katakan wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Bahkan Allah melebihkan kita manusia di atas banyak makhluk diciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya. Ini satu penegasan yang harus kita sadari. Nah, apa yang harus kita sadari? Bahwa kita ya tidak akan hidup abadi. Ya, pada ujung-ujungnya ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Hud ya, ayat yang ketiga. Wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Ya. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita ini ada limit hidup di alam dunia ini. Ya, bukan unlimited tapi ada limit ya. Ada batas ya. Di mana nanti kata Allah Subhanahu wa taala wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah ya. Bahwa nanti Dia akan memberikan pahalanya kepada setiap orang yang beramal saleh. Ya, ini yang kita harus paham ya. Lalu kemudian ya, kalau kita renungkan ayat ini ya, kepada kata para ulama, ayat ini mengingatkan manusia kepada beberapa hal. Yang pertama, Allah Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan, ya, kemudian membangkitkannya kembali setelah kematiannya,
dan hanya kepada Allah lah ya semua makhluk akan kembali. Yang kedua, ayat ini juga mengingatkan agar manusia jangan terlalu cenderung kepada dunia ya. Karena hidup yang sebenarnya adalah akhirat nanti, dunia ini hanya sementara ya. Ya, jadi jangan kemudian ya, berjibaku di dunia lalu melupakan akhirat ya, yang seharusnya akhirat itu dipersiapkan agar lebih baik nanti gitu. Dan yang ketiga, ayat ini mengingatkan kita manusia ya, bahwa Allah lah yang menentukan ukuran, batas dan batas waktu kehidupan makhluk seperti kapan ya makhluk itu harus ada, bagaimana keadaannya, kapan akhirnya dan sebagainya. Semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, ayat ini menjadi satu ilmu bagi kita bahwa ternyata kita ini hidup bukan sekali. Mati juga bukan sekali rupanya gitu ya. Ya, kalau kita hitung-hitung nih berapa kali kita mati ini? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, satu ya. Dulu kamu itu mati ya. Fa ahyakum thumma yumitukum. Lalu kemudian dia mematikan kamu. Nah, jadi mati itu dua kali gitu ya. Dulu ya sebelum kita ada dan nanti setelah kita menjalani kehidupan alam dunia itu baru ada kematian. Setelah itu enggak ada lagi kematian. Nah, setelah itu nggak ada kematian, yang ada apa? Kehidupan. Nah, kalau ditanya berapa kali kita hidup ini bukan cuma sekali ya sahabat hadirin, kita hidup ini berkali-kali ya. Lihat ayat-ayat ini ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, yang pertama ya. Dari mati dihidupkan. Jadi kita hidup ini pertama, ini yang pertama hidup kita di dunia. Tsumma yumitukum, lalu kemudian mematikan, tsumma yuhyikum. Lalu kemudian dia menghidupkan kamu, tsumma ilaihi turja'un. Lalu kemudian kamu dikembalikan. Kita juga ternyata mati dua kali, hidup dua kali. Ya. Dan setelah itu tidak ada kematian. Ini yang harus kita pahami. Nah, di ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah ya yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'an, semuanya untuk kalian. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini untukmu. Betapa Allah Subhanahu wa taala tidak main-main menciptakan kita, betul-betul diciptakan dengan kesempurnaan sebagaimana yang saya sebutkan dari di ayat yang sudah saya jelaskan. Lalu kemudian ya, dengan kesempurnaan fisik itu Allah berikan manusia ini fasilitas. Jadi jangan berpikir kita hidup ini main-main, karena Allah menciptakan sungguh-sungguh serius. Ada tujuan yang harus dicapai, ada misi yang harus kita selesaikan, ada visi yang harus dibangun dalam kehidupan ini, yang kaitannya dengan itu tadi ya, bahwa Allah menjadikan kita dengan penuh keseriusan begitu kan. Lalu kemudian ada misi yang harus kita selesaikan, bagaimana amanah yang Allah emban kepada kita bisa kita selesaikan. Ya. Karena itu kemudian Allah beri fasilitas ya, bumi semuanya ini. Ya. Ini pada satu penegasan huwallazi khalaqalakum mimma huwallazi khalaqalakum mimma fil ardi jami'a. Dia yang menjadikan untukmu apa semua yang ada di bumi ini. Tsumma stawa ilas sama, lalu kemudian Allah menuju ke langit ya. Fasawwahunna sab'a samawat. Maka dia menyempurnakan langit itu menjadi 7. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, jadi ayat ini menjadi satu ilmu bagi kita bahwa di langit ya, yang Allah ciptakan itu, ya Allah menciptakan 7 langit. 7 lapis langit begitu kan. Nah, dalam hal ini para ulama memang ya tidak bisa memastikan apa relasinya antara langit dengan angka 7. Ya, seperti apa 7 itu ya, karena kita belum sampai ke sana ya. Yang udah nyampe itu baru Rasulullah Muhammad SAW ya. Sehingga kemudian ya dalam ilmu tafsir ya pemahaman 7 langit, 7 lapis langit ini ya, itu dikaitkan dengan kalau sains modern hari ini dikaitkan dengan lapisan-lapisan ozon. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Naba ya, ayat yang ke-12 ya.
Wa banaina fawqakum sab'an shidada, ya, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, membangun 7 ya, yang kukuh di atasmu. Jadi ada bangunan kokoh, ya, 7 bangunan kokoh di atas kita, gitu kan. Kemudian dalam hal ini ya para ulama, ya terutama ulama kontemporer, ya mengait-kaitkannya dengan fakta 7 lapisan atmosfer bumi, gitu ya. Ya, yang dekat dengan kita tuh ada 7 ternyata setelah digali-gali. Ada troposfer, ya, kemudian tropopause, ya, lalu ada stratosfer, ada juga stratopause, ya, atau lapisan kelima ada namanya mesosfer, lalu kemudian lapisan keenam ada namanya mesopause, ya, dan di lapisan ketujuh ada namanya termosfer. Ini dalam ilmu sains begitu, ya. Langit yang kita lihat biru ini sebetulnya ada 7 lapisan itu. Dan itu adalah lapisan yang kokoh. Nah, apa bukti kokohnya? Masuk aja meteor, ya, segede kota Jakarta sampai ke bumi paling cuma tinggal sebesar batu gini. Tinggal segini. Bahkan kalau dulu ada yang mungkin sebesar batu cincin gitu, ya. Ya jadi kecil tuh, ya, jadi bentuk api hancur karena harus berhadapan dengan bangunan yang kokoh yang Allah ciptakan, jadi tergerus dia. Nah inilah yang kemudian membangkitkan kesadaran kita betapa Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul melindungi kita, ya, dari kebinasaan. Kenapa Allah menjaga kita dari kebinasaan sampai langit Allah ciptakan dengan begitu kokoh, ya, dengan 7 lapisan yang kuat, ya. Kenapa sampai demikian? Agar kita tidak main-main di dalam hidup ini, agar kita serius, ya, menjalani apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Agar ada dalam diri manusia, ya, bangkit, ya, satu pertanyaan lalu kemudian mencari jawaban pertanyaan itu. Siapa diri saya ini? Ya, saya ini terciptakah atau tidak? Ada gak yang menciptakan semua ini? Gitu kan. Kemana setelah saya mati? Ya. Karena orang pada mati gitu. Setelah mati apa yang terjadi? Itu harus ada jawabannya. Nah, carilah jawaban itu sampai kemudian kita menemukan jawaban yang logis, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak logis itu. Ada jawaban yang logisnya dan itu semua kita temukan di dalam Al-Quran. Al-Quran lah yang menjawab, ya, semua pertanyaan-pertanyaan filosofis, ya, tentang kehidupan manusia secara sempurna. Ya, secara sempurna bahkan masuk ke dalam logika, ya, bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, inilah yang harus kita sadari, ya, dan semoga ini menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang kemudian setiap hari, ya, semakin mendapatkan kesadaran yang tinggi, akan amanah yang telah dipikulkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga, ya, kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telah menyelesaikan misi. Nah, ya, misi kita telah kita sempurnakan dengan baik, ya, sehingga kita akan menjadi makhluk, ya, yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak mungkin kita akan bahagia kalau misi yang diberikan oleh Allah kita tidak selesaikan. Ya, justru mereka yang bangga dan akan mendapatkan bintang kehormatan adalah ketika dia menghadap penciptanya dengan mengatakan, wahai Tuhanku, ya, aku telah menyelesaikan misi yang telah engkau embankan. Bisa dilihat di dalam catatan kitab catatan amal. Itu. Bisa bangga di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan penghargaan, ya. Anugerah bintang jasa, sebutlah begitu kalau bahasa kita, ya. Tapi tentu anugerah itu adalah anugerah yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya Kenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.